Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan melihat beberapa tips setting awal untuk One UI 6.0 untuk handphone Samsung yang seri entry level dan seri mid range. Untuk kalian yang menggunakan handphone Samsung yang seri entry level dan seri mid range dan sudah mendapatkan update One UI 6.0 terbaru, kalian bisa langsung ubah beberapa setting ini supaya penggunaan handphone Samsung kalian bisa lebih maksimal. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat tips settingnya. Untuk tips setting yang pertama, di sini kita bisa mengubah icon yang tampil di bagian atas quick panel. Di bagian atas quick panel untuk tampilan yang top ada 6 icon atau shortcut yang bisa kita ubah shortcutnya sesuai dengan yang sering digunakan. Kemudian selain shortcut icon yang ada di bagian atas atau top quick panel ini, terdapat juga tampilan quick panel yang full, yang menghadirkan seluruh shortcut icon yang ada di quick panel. Untuk di bagian full quick panel ini, biasanya kita langsung menambahkan icon shortcut yang sering kita gunakan, atau ada kemungkinan kita gunakan ke depannya. Jadi kita bisa langsung tambahkan shortcut icon yang belum muncul di tampilan full quick panel, sesuai dengan yang sering kalian butuhkan. Kemudian setting selanjutnya kita juga bisa mengaktifkan fitur Quick Sharing Instant Access, yaitu untuk mengaktifkan shortcut untuk membuka tampilan quick panel yang full dengan swipe di ujung kanan atas layarnya. Jadi ketika kita swipe dari ujung kanan atas layar smartphone, tampilan quick panelnya akan langsung terbuka yang tampilan full. Kemudian untuk setting brightness-nya juga kita pilih yang show always supaya tampilan brightness bar-nya tampil di tampilan top quick panel dan juga di tampilan full quick panel. Kemudian setting selanjutnya yang tak kalah penting untuk diaktifkan pertama kali adalah fitur double tap to turn on screen atau double tap to turn off screen. Untuk setting ini bisa langsung kalian temukan di setting advanced features dan pilih motions and gestures. Kemudian di dalamnya kalian bisa langsung aktifkan yang double tap to turn on screen dan double tap to turn off screen. Inilah setting yang cukup berguna karena kalian bisa langsung double tap di layar untuk mengunci layar smartphone kalian, dan kalian juga bisa double tap di layar untuk kembali mengaktifkan layarnya. Dan untuk setting side buttonnya di sini kalian hanya bisa pilih shortcut yang double press untuk membuka aplikasi tertentu. Dan untuk defaultnya di sini berfungsi untuk membuka aplikasi kamera. Kemudian untuk setting selanjutnya yang perlu kalian aktifkan adalah fitur multi window for all apps. Selain itu, di update terbaru One UI 6.0 di bagian menu Labs juga terdapat setting Dark Mode Apps terbaru. Sejauh ini untuk fitur Dark Mode terbaru ini hanya bisa kalian aktifkan di aplikasi YouTube. Dan kalau kalian aktifkan fitur ini, untuk aplikasi YouTube akan tetap di posisi Dark Mode, walaupun handphonenya sudah kalian ubah ke mode Light Mode. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa mengaktifkan fitur Swipe for Split Screen. Untuk fitur ini juga cukup berguna untuk kalian aktifkan baik di seri entry level maupun mid range handphone Samsung. Karena kalian bisa langsung membuka dua aplikasi sekaligus dengan swipe dua jari dari bagian bawah layarnya. Kemudian untuk fitur swipe for pop-up view juga bisa langsung kalian aktifkan untuk memudahkan kalian dalam membuka aplikasi dalam mode pop-up dengan swipe dari ujung kanan atas layarnya. Kemudian yang terakhir masih di bagian multi window, kalian juga bisa mengaktifkan fitur full screen in split screen view. Fitur ini juga bisa kalian aktifkan untuk menampilkan tampilan full screen di tampilan split screen view. Jadi untuk tampilan status barnya akan disembunyikan saat kalian membuka split screen view. Kemudian fitur selanjutnya kalian juga bisa mengubah beberapa setting untuk screenshot atau screen recording. Untuk fiturnya di sini kalian bisa aktifkan yang delete after sharing untuk langsung menghapus screenshot kalau kalian sudah share screenshotnya. Kemudian untuk tampilan status bar dan juga navigation bar juga bisa kalian hilangkan saat kalian sedang screenshot atau screen record tampilan layar smartphone kalian. Kemudian khusus untuk seri A25 kalian juga bisa menyesuaikan beberapa setting untuk fitur screen recording. Kalian bisa mengubah tampilan video quality-nya menjadi Full HD, dan kalian juga bisa menampilkan tampilan video selfie yang lebih besar saat screen recording. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke setting notifikasi. Di bagian setting notifications dan advanced settings, di sini kita bisa mengaktifkan show notification icons yang all notifications untuk bisa menampilkan icon notifikasi yang lebih banyak di bagian status bar. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengaktifkan edge lighting untuk setiap notifikasi yang masuk di smartphone kalian. Untuk fitur edge lighting ini bisa langsung kalian temukan di setting notifications dan pilih notification pop-up style. Kemudian di sini kalian bisa pilih yang brief dan pilih edge lighting style sesuai dengan yang kalian inginkan. Untuk efek edge lighting yang tersedia di ketiga smartphone ini masih sama persis seperti sebelumnya dan tidak ada yang berubah. Yang sedikit berbeda di setting edge lighting ini hanya terdapat di bagian luarnya yang ada fitur show when screen off di seri A25 saja. Hal ini karena di seri A25 terdapat fitur always on display. Kemudian masih di bagian notifications, di bagian advanced settings,
Di One UI 6.0 terbaru terdapat fitur yang bernama Show App Icon in Notifications yang belum ada di seri sebelumnya. Fungsi fitur ini adalah untuk menampilkan icon notifikasi di bagian quick panel yang sama persis dengan icon notifikasi di home screen. Kemudian fitur selanjutnya yang juga biasanya kita langsung aktifkan adalah fitur Swipe Gestures. Untuk mengaktifkan fitur Swipe Gestures di handphone Samsung, kalian bisa langsung masuk ke setting, kemudian pilih display, dan pilih navigation bar. Kemudian kalian bisa langsung aktifkan Swipe Gestures. Kemudian di bagian bawah opsi Swipe Gestures ini kalian juga bisa disable gesture hint di ketiga smartphone ini. Kemudian kalau kalian tidak menggunakan Google Assistant, kalian juga bisa menonaktifkan shortcutnya dengan pilih More Options di bagian Swipe Gestures. Kemudian di dalamnya kalian bisa nonaktifkan fitur Swipe to Open Assistant App. Dan dengan menonaktifkan fitur ini, kalian bisa menonaktifkan shortcut untuk membuka Google Assistant yang kadang biasanya sering tidak sengaja tertrigger ketika kalian swipe dari bagian bawah layarnya. Kemudian setelah mengaktifkan fitur Swipe Gestures, kalian juga bisa install One Hand Operation Plus untuk menampilkan animasi yang lebih menarik ketika kalian swipe di bagian kanan atau kiri layarnya. Saat kita coba install aplikasi One Hand Operation Plus, terlihat memang bisa diinstal di ketiga smartphone. Akan tetapi sayangnya di seri A05, fitur One Hand Operation Plus ini terlihat ada bug dan tidak berjalan maksimal. Jadi fitur backnya tidak bisa kalian aktifkan kalau kalian mengaktifkan fitur One Hand Operation Plus khusus di seri A05 saja. Sedangkan di seri A15 dan A25, kalian bisa langsung install aplikasi One Hand Operation Plus dan mengganti tampilan animasinya. Jadi kalian bisa menampilkan tampilan animasi yang lebih menarik di seri ini. Kemudian selanjutnya untuk fitur Edge Panel juga bisa kita aktifkan transparansinya menjadi 100% sehingga tampilan handle-nya tidak mengganggu tampilan home screen. Untuk fitur Edge Panel ini juga terlihat hanya tersedia di seri A15 dan A25 saja. Dan untuk seri A05 sayangnya belum hadir dengan fitur Edge Panel ini. Untuk membuat tampilan Edge Panel tidak muncul di tampilan home screen, akan tetapi fiturnya tetap bisa digunakan, kalian bisa langsung masuk ke setting Edge Panel dan aktifkan transparansi hingga yang paling maksimal. Kemudian tips setting selanjutnya kita beralih ke tampilan lock screen. Untuk tampilan lock screen terbaru, One UI 6.0 juga hadir dengan beberapa peningkatan fitur terbaru yang bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk setting pertama yang bisa kita ubah di tampilan lock screen adalah tampilan jamnya. Untuk tampilan jamnya di bagian lock screen bisa kalian sesuaikan font dan juga posisinya. Dan di versi terbaru ini untuk posisi jamnya juga bisa kalian geser ke bagian kiri maupun ke bagian kanan layarnya. Kemudian untuk tampilan notifikasi di bagian bawah jamnya juga akan langsung menyesuaikan dengan posisi jam. Kalau kalian letakkan di sebelah kiri, icon notifikasinya akan tampil di sebelah kiri. Dan kalau kalian letakkan di sebelah kanan, icon notifikasinya juga akan bergeser ke kanan. Untuk tampilan notifikasi ini juga bisa kalian ubah tampilannya untuk tampilan yang icon seperti yang default ini. Atau kalian juga bisa pilih yang detail untuk menampilkan isi notifikasinya. Kalau kalian pilih notification display yang details, di bagian atasnya juga akan muncul opsi untuk tingkat transparansi tampilannya. Kemudian di bagian bawahnya ini juga bisa kalian tambahkan dengan contact information yang nantinya akan tampil di lock screen. Kemudian di bagian paling bawah lock screen juga terdapat dua shortcut icon yang bisa kalian ubah. Kemudian di bagian kiri atasnya kalian juga bisa mengubah tampilan wallpaper yang ada di handphone Samsung kalian. Kalau kalian suka dengan tampilan wallpaper defaultnya, kalian bisa langsung pilih. Atau kalian juga bisa pilih wallpaper lainnya sesuai dengan selera kalian. Kalau kalian mau tampilan wallpaper yang lebih keren lagi, kalian juga bisa download aplikasi Entertainment Wallpaper di Play Store. Kemudian untuk setting selanjutnya kalian juga bisa menyembunyikan tampilan notifikasi yang ada di lock screen sehingga di tampilan lock screen tidak akan muncul isi dari notifikasinya kalau layar smartphone kalian masih terkunci. Untuk settingnya bisa langsung kalian temukan di setting notifications kemudian pilih lock screen notifications. Kemudian di sini kalian tinggal pilih hide content. Jadi tampilan notifikasinya tidak akan langsung muncul di tampilan lock screen kalau handphone Samsung kalian masih terkunci layarnya. Kemudian untuk setting selanjutnya kalian juga bisa disable tampilan shortcut Samsung Pay yang ada di lock screen. Untuk disable tampilan shortcut Samsung Pay yang kadang muncul di lock screen, kalian bisa langsung masuk ke setting Samsung Pay, kemudian pilih setting di kiri atasnya dan pilih Quick Access Setup. Dan di bagian ini kalian bisa langsung nonaktifkan saja fitur shortcut yang ada di lock screen. Dan sekarang untuk tampilan lock screen-nya pun tidak akan muncul shortcut Samsung Pay. Kemudian untuk setting selanjutnya khusus untuk seri A25 ke atas atau untuk seri yang sudah ada always on display-nya. Untuk kalian yang sudah menggunakan handphone Samsung yang sudah ada fitur always on display-nya, untuk setting always on display-nya bisa kalian aktifkan yang show for new notifications.
Jadi tampilan always on display-nya hanya akan muncul saat ada notifikasi yang masuk saja. Dan saat belum ada notifikasi baru yang masuk, tampilan layar kalian tetap akan mati seperti biasa. Jadi kalian bisa sedikit menghemat penggunaan baterai di smartphone kalian, walaupun kalian mengaktifkan fitur always on display. Kemudian kita beralih ke setting tampilan home screen di versi One UI 6.0. Di update One UI 6.0 ini terdapat beberapa widget baru yang bisa langsung kalian tambahkan di tampilan home screen. Salah satunya yang paling menarik menurut kami adalah widget Dynamic Weather. Kalian bisa langsung tambahkan widget Dynamic Weather ini di lock screen untuk membuat tampilan home screen kalian menjadi lebih menarik dan lebih informatif. Kemudian untuk widget yang berukuran sama di lock screen juga bisa langsung kalian geser dan timpa satu sama lain untuk membuat stack widget. Untuk stack widget ini juga bisa kalian tambahkan dengan widget-widget lainnya asalkan ukuran widgetnya sama. Caranya kalian tinggal tekan dan tahan di widget yang sudah ada di home screen dan pilih stack widget. Selanjutnya kalian bisa langsung tambahkan widget yang memiliki ukuran sama, misalnya widget custom camera. Widget ini juga adalah widget yang baru saja hadir di versi One UI 6.0. Widget ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah shortcut aplikasi kamera yang bisa langsung membuka kamera di mode tertentu. Dan kalian juga bisa setting penyimpanan untuk foto dan video saat kalian mengambil foto atau video ketika membuka kamera dari widget ini. Jadi folder penyimpanannya bisa kalian buat berbeda dari membuka kamera dengan icon yang biasa. Kemudian selain itu terdapat juga widget-widget terbaru seperti widget baterai yang bisa langsung kalian tambahkan di home screen untuk memberikan informasi baterai dari perangkat Samsung yang kalian gunakan. Kemudian selain itu terdapat juga widget Google Assistant at Glance yang bisa kalian tambahkan di home screen untuk mempercantik tampilan home screen smartphone Samsung kalian. Kemudian setting selanjutnya untuk kalian yang merasa tampilan home screen-nya terlalu kecil dan sempit, kalian bisa mengubah home screen grid dan app screen grid. Kalian tinggal masuk saja ke setting home screen dan kalian bisa ubah app screen grid dan home screen grid-nya menjadi 4x6. Jadi untuk tampilan app screen dan home screen-nya bisa terlihat lebih luas dan bisa menampilkan icon yang lebih banyak dari tampilan biasanya. Kemudian untuk tampilan isi folder juga bisa kalian tampilkan lebih banyak icon dengan mengubah settingnya dengan mengubah folder grid menjadi 4x4. Jadi saat kalian membuka folder, iconnya akan tampil lebih banyak dan tampilan persegi dari foldernya juga terlihat lebih simetris dan lebih menarik. Kemudian untuk warna folder ini juga bisa kalian ubah warnanya sesuai dengan tema handphone atau bisa juga dengan warna kesukaan kalian. Selanjutnya di aplikasi kamera terbaru One UI 6.0 juga terdapat fitur watermark dengan tampilan dan opsi setting yang baru. Dan untuk info watermarknya juga bisa kalian tampilkan untuk model name, tanggal, dan juga waktunya. Dan untuk fontnya juga bisa kalian ubah sesuai dengan tampilan yang kalian inginkan. Untuk posisi watermark juga bisa kalian tempatkan di berbagai sisi foto, baik di bagian atas maupun di bagian bawah. Jadi kalian bisa sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian selanjutnya untuk fitur RAM Plus juga bisa kalian aktifkan kalau RAM di handphone Samsung kalian terasa sedikit dan bisa sedikit terbantu dengan fitur RAM Plus ini. Untuk di seri A15 dan A25 kalian bisa tingkatkan fitur RAM Plus-nya menjadi 8 GB. Sedangkan di seri A05 di sini hanya bisa kalian pilih yang 2 GB atau 4 GB saja. Kemudian untuk fitur selanjutnya kalian juga bisa mengaktifkan fitur Adaptive Battery untuk lebih menghemat penggunaan baterai di handphone Samsung kalian. Kemudian selain itu kalian juga bisa mengaktifkan yang Adaptive Power Saving untuk mengaktifkan power saving secara otomatis sesuai dengan penggunaan kalian. Dan selain mengaktifkan power saving sesuai dengan penggunaan, kalian juga bisa langsung mengaktifkannya ketika ingin menghemat baterai saat diperlukan. Untuk fitur power saving ini juga bisa langsung kalian aktifkan dari bagian quick panel. Jadi pastikan untuk icon shortcut yang ada di quick panel untuk power saving sudah kalian tambahkan. Kemudian selanjutnya masih di bagian setting baterai juga ada fitur Protect Battery yang bisa kalian aktifkan. Fitur Protect Battery ini akan menahan pengecasan smartphone kalian hingga maksimal hanya 85% saja. Ketika pengecasan sudah mencapai 85%, pengecasannya akan langsung dihentikan secara otomatis. Jadi kalau kalian ingin cas handphonenya semalaman, kalian bisa aktifkan Protect Battery. Jadi baterainya hanya akan dicas hingga 85%. Dan di paginya kalian bisa nonaktifkan fitur Protect Battery ini. Dan kalian bisa langsung lanjut pengecasannya hingga 100%. Jadinya baterainya bisa lebih awet karena kalian tidak mengisi daya smartphone semalaman hingga 100%. Kemudian setting selanjutnya kalian juga bisa mengaktifkan fitur Auto Optimization. Di dalam setting Auto Optimization ini terdapat dua opsi, ada Restart When Needed dan ada juga Restart on Schedule.
Di setting ini yang paling penting kalian aktifkan adalah restart when needed. Dan untuk restart on schedule opsional, kalau kalian ingin restart setiap hari kalian bisa aktifkan, atau bisa juga kalian aktifkan di beberapa hari saja selama seminggu. Kemudian untuk setting tampilan warna layar juga bisa kalian sesuaikan warnanya sesuai dengan selera kalian. Untuk setting warna layar ini di sini hanya tersedia di seri A15 dan A25 karena layar yang digunakan sudah layar AMOLED. Untuk setting yang biasanya kita gunakan di layar AMOLED adalah setting yang vivid, dan untuk white balance-nya biasanya kita geser sedikit ke arah yang cool. Tujuannya adalah untuk membuat tampilan warna putihnya terlihat lebih putih dan tidak terlalu berwarna kekuningan. Untuk melihat tips setting dan fitur menarik lainnya di One UI 6, kalian bisa langsung tap di tampilan video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.